Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Farmasi A, kelompok 8 Anatomi dan Fisiologi Manusia akan mempresentasikan tentang sistem muskuloskeletal. Adapun yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu jenis-jenis sel yang ada pada jaringan tulang serta remodeling pada keretakan dan patah tulang. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Nila Zara Maharani, Nur Hidayah, Putri Arsyila Pratiwi Pamungkas, Nur Baiti Soleha, dan terakhir ada Oktri Nadila. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang sangat penting pada tubuh manusia. Sistem ini berfungsi sebagai lokomotor dan penopang bagi tubuh. Terdiri dari dua sistem utama, yaitu sistem kerangka dan sistem otot. Jenis sel di jaringan tulang. 1. Osteoblas. Osteoblas merupakan sel tulang yang mensintesis dan menjadi perantara mineralisasi osteoid. Sel ini penting dalam pemeliharaan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang. Sel ini berbentuk kuboid atau silindris pendek yang saling berhubungan melalui tonjolan-tonjolan pendek. Ketika osteoblas diaktifkan oleh hormon paratiroid, osteoblas melepaskan sitokin yang secara langsung dan tidak langsung merangsang osteoklas, sehingga meningkatkan jumlah dan aktivitas dari osteoklas. Osteosit. Osteosit merupakan sel dalam matriks tulang yang berbentuk bintang dengan kedalaman sekitar 7 mikrometer dan lebarnya 15 mikrometer. Osteosit dewasa mengandung nukleus tunggal yang terletak di sisi pembuluh darah, memiliki 1 atau 2 nukleolus dan membran. Sebagian besar aktivitas reseptor yang memainkan peran penting dalam fungsi tulang ada pada osteosit dewasa. Osteosit menghasilkan sinyal penghambatan melalui proses sel mereka ke osteoblas untuk perekrutan guna memungkinkan pembentukan tulang. Protein spesifik osteosit seperti sklerostin telah terbukti berfungsi dalam metabolisme mineral serta molekul lain seperti PHEX, DMP1, MEPE, dan FGF23 yang sangat diekspresikan oleh osteosit, serta mengatur fosfat dan biomineralisasi. Osteosit adalah pengatur penting massa tulang dan pengatur endokrin kunci dari metabolisme fosfat. Osteoklas. Osteoklas memiliki sel-sel raksasa berinti banyak yang berasal dari sel induk hematopoietik pada sumsum tulang, percabangan dari garis keturunan yang menghasilkan makrofag dan neutrofil. Sebagai respon terhadap hormon tertentu, osteoklas membantu mengatur kadar kalsium darah dan merupakan sel target untuk terapi obat yang digunakan untuk mengobati osteoporosis. Remodeling tulang. Secara normal, di tubuh kita terjadi suatu tahapan yang disebut remodeling tulang, yaitu suatu proses pergantian tulang yang sudah tua untuk diganti dengan tulang yang baru. Hal ini sudah terjadi pada saat pembentukan tulang mulai berlangsung sampai selama kita hidup. Patah tulang dan tulang retak itu adalah hal yang sama, tidak ada bedanya antara patah tulang atau retak tulang. Fraktur sendiri artinya adalah retak atau patahnya sebuah benda yang keras. Keretakan pada tulang paling banyak terjadi di bagian kaki dan pergelangan kaki. Akibatnya, aktivitas yang repetitif dan terlalu sering digunakan. Proses remodeling tulang pada keretakan dan patah tulang. Proses remodeling tulang terjadi selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Proses ini dipengaruhi dengan terjadinya gaya regangan atau tekangan pada tempat patah tulang. Kedua, pada fase remodeling terjadi dua tahapan aktivitas seluler yang terjadi secara siklik, yaitu resorpsi tulang lama oleh osteoklas dan formasi tulang baru oleh osteoblas. Yang ketiga, langkah pertama, osteoklas melakukan resorpsi melalui proses asidifikasi dan digesti proteolitik. Yang
Kedua, setelah osteoklas meninggalkan daerah resorpsi, osteoblas menginvasi area tersebut dengan memulai proses formasi dengan cara mensekresi osteosit atau matriks kolagen dan protein lain. Ketiga, kemudian mengalami mineralisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.